Blacky beraksi lagi. Majikan bilang, Blacky cium uangnya buat mengasah indera penciuman Blacky. Blacky pun mengendus tisu karena bau uang. Dan ternyata bener dong, ada uang panjang bingit di balik tisu. Terus Blacky nyium bau uang lagi di balik karpet. Kali ini Blacky bener lagi. Setelah itu Blacky pergi ke arah jendela dan nunjukin ada tali. Pas majikan tarik talinya ternyata ada koper. Pas dibuka majikan kaget, ada uang banyak bingit. Habis itu Blacky lari ke bawah kolong. Apakah Blacky mau ngumpet? Ternyata ada uang lagi dong. Majikan bisa kaya nih karena Blacky. Subscribe yang mau punya kucing kayak Blacky. Blacky dan adiknya, Blacko, berencana ngeprank temannya majikan yang bernama Lily. Lily nggak tahu ternyata Blacky punya adik. Pas majikan masuk kamar, Lily panik dan bilang, "Itu Blacky ngikutin kamu." Majikan jawab, "Blacky ada di belakang kamu tuh." Lily langsung teriak kaget. Malamnya, waktu mau tidur, Lily bilang nggak bisa tidur kalau ada kucing. Akhirnya majikan bawa Blacky keluar kamar. Tapi Blacko malah masuk lewat pintu satunya dan bikin Lily kaget setengah mati. Majikan akhirnya jelasin kalau Blacky punya adik yang sama-sama hitam. Lily ngambek dan bilang mau tidur di luar aja. Tapi majikan minta maaf dan bujuk Lily. Mereka akhirnya tidur bareng-bareng. Pas sudah enak tidur, tiba-tiba Blacky loncat dan ngagetin Lily. Kira-kira abis ini Lily masih mau main sama Blacky nggak ya? Majikan nyariin cincinnya yang hilang, lalu nyuruh Blacky dan Blacko gunain indera penciumannya buat cari cincin. Blacky dan Blacko cari kemana-mana, dalam lemari, rak make up, selipan sofa, tapi nggak ada. Majikan pun kasih Blacky dan Blacko makan dulu biar semangat cari. Setelah itu lanjut cari. Pas Blacky cari di belakang lukisan, malah dapet uang. Good job Blacky. Tapi fokus cari cincin ya, kata majikan. Blacky pun lari ke bawah kolong kasur. Cincin pun ketemu. Majikan kaget banget pas lihat ada tumpukan sampah di bawah sofa. Dia langsung mikir, siapa nih yang bikin berantakan begini? Blacky pun langsung kabur, takut dituduh. Majikan langsung cek rekaman CCTV. Dan bener aja, ketahuan deh. Rupanya Blacky habis makan snack, bungkusnya diselipin di bawah sofa. Blacky pun langsung dijewer manja. Setelah itu, Blacky minta maaf dengan wajah memelas. Untung majikan sayang banget sama Blacky, jadi dimaafin deh. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blacky dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blacky. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blacky yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blacky malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blacky berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blacky jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blacky udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blacky cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Si Blacky sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar nggak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol. Untung nggak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Majikan gak sengaja jatuhin makanan karena buru-buru majikan langsung berangkat. Tapi pas sudah pulang ke rumah, ternyata udah bersih dong. Majikan pun lihat CCTV. Dan ternyata si Blacky yang bersihin. Pinter banget ya si Blacky. Habis itu Blacky nunjukin kalau di kantong jaket suaminya majikan ada sesuatu. Ternyata suami majikan nyembunyiin uang banyak bingit. Terus Blacky lanjut nunjuk ke kotak teh. Pas majikan buka kemasan tehnya, ternyata ada uang lagi. Suami majikan yang ngumpetin uang langsung nunduk minta maaf. Tambah ketahuan lagi dong ada uang di balik topi. Suami majikan pun pasrah menerima takdir. Si Blacky kadang bandel suka ngerusuh. Pas majikan baru pulang, rumah udah kayak kapal pecah diberantakin Blacky. Pas tangan majikan lagi diinfus, malah ditarik sampai lepas selang infusnya. Gak cuman itu, dia juga suka gigitin sofa sampai rusak dan gigitin kardus sampai rumah berantakan di mana-mana. Yang paling parah, si Blacky ngerusakin jam tangan favorit majikan. Majikan udah geram banget. Kali ini majikan bales Blacky. Blacky dipakein topeng, lebih mirip topeng panda atau topeng pencuri. Waktunya makan siang. Majikan nyariin Blacky kemana-mana tapi nggak ketemu. Nggak taunya lagi duduk di karpet warna hitam. Jadinya nggak kelihatan. Lah ini si Blacko juga sama. Pas majikan lagi buang tisu bekas ingus, tiba-tiba nongol si Blacky dari tempat sampah. Ngapain coba si Blacky di situ?
Terus pas majikan mau buang sampah di luar, kedengeran suara si Blacky. Pas dicek, ternyata si Blacky ada di dalam plastik sampah. Karena si Blacky sering banget ngumpet di benda warna hitam, majikan pun beliin dia baju kayak kucing di HP. Sekarang si Blacky nggak bisa ngumpet lagi karena warna bajunya udah mencolok banget, guys. Tapi Blacky ngilang lagi. Kamu tahu di mana Blacky? Blacky emang hobi banget bikin majikan kesel. Dia suka ngumpet di benda-benda warna hitam sampai susah banget dicari. Majikan sampai harus perhatiin tiap sudut rumah satu-satu. Akhirnya majikan manggil temannya yang cantik buat bantu nyari. Pas dicari, ternyata Blacky sembunyi di karpet hitam dan langsung kabur begitu ketahuan. Waktu Blacky main sama majikan, temannya kaget banget karena Blacky bisa ngilang total kalau di benda warna hitam. Akhirnya, teman majikan kasih Blacky baju biar gampang dicari. Bajunya keren bingit, Blacky jadi mirip pangeran mahkota. Dan uniknya, pas malam hari baju Blacky malah nyala sendiri tiap ada suara. Jadinya dia nggak bisa tidur deh, gara-gara suara ngorok majikan yang kenceng banget. Ini dia si Blacky, kucing pembawa hoki. Majikan beliin camilan spesial, tapi pas bungkusnya dibuka, isinya malah uang. Bungkus lainnya juga sama, isinya uang semua. Blacky lalu jalan ke lemari dan nunjuk ke mainan tembakan. Begitu dipencet, keluar bola yang juga berisi uang. Gak berhenti di situ, Blacky lanjut ke dapur dan ketuk labu. Majikan ikutan ketuk dan heran karena suaranya aneh. Pas dibuka, ternyata labunya penuh uang dalam plastik. Karena Blacky pinter cari uang, majikan kasih hadiah rumah baru. Tapi pas dicek, ada benang nyempil. Begitu benangnya ditarik, keluar gulungan uang lagi. Blacky memang luar biasa. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba, suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya, buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih, Mon. Karena sering bawa boneka Oreo kemana-mana pas bepergian. Bonekanya pun jadi rusak deh. Ayah pun punya ide buat bikin boneka Oreo yang lebih kecil aja. Dan dijadiin gantungan kunci. Jadi nggak gampang buluk deh bulunya. Mirip nggak gantungan kuncinya sama Oreo. Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot. Tapi dia nggak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan gak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong. Bontot mau makan. Tapi sebelum makan dia bercanda dan mainan dulu sama majikan. Tiba-tiba datang si Bobon. Langsung dilahap makanan si Bontot. Bontot keheranan lihat Bobon. Habis itu dia gelut sama Bobon. Sepertinya Bontot udah nggak tahan memendam rasa marah. Karena selama ini Bontot selalu diganggu Bobon dan Cila. Lagi makan diserobot. Lagi duduk, tempat duduknya direbut. Sekarang Bontot nggak takut lagi sama Bobon. Tiap ada kesempatan dia ajak Bobon gelut terus. Di kamar mandi ada laba-laba. Majikan takut. Jadi nyuruh Bontot aja. Tapi Bontot juga takut. Pas pintu dibuka, dia langsung kabur. Bontot diomelin deh. Kali ini nyuruh Gogon aja. Dirayu pakai makanan. Dan dielus-elus. Saatnya Gogon beraksi. Later. Lo kok malah ngumpet di bawah kolong Gon? Laba-labanya mana? Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Majikan pasang terowongan di AC yang terhubung ke tenda kucing biar adem. Tapi Bontot nggak kebagian tempat. Jadi dia masuk aja ke lubang terowongan. Majikan punya ide berendam aja di kolam renang biar nggak gerah. Majikan isi air dan siapin meja kerja. Para kucing keheranan lihat majikan kerja sambil berendam di air sama ikan hidup. Majikan juga sediain kolam kecil buat Duyung, Gogon, dan Bontot. Tapi karena Duyung, Gogon kegendutan, kayaknya nggak muat. Jadi Bontot aja yang masuk ke dalam. Majikan pun siapin meja dan laptop biar Bontot bisa sambil nonton.
Waktu itu majikan beli kasur besar. Kirain mah buat Pepel. Nggak taunya buat majikan sendiri dong. Sekarang majikan beli kasur besar lagi. Kali ini buat Bontot. Tapi bohong, kasurnya buat majikan ternyata. Para kucing sampai heran liatnya. Bontot sampai sedih, kirain kasurnya buat dia. Tenang aja, nih dibeliin juga kok buat Bontot. Tapi kasurnya kekecilan dong. Makin ngambek deh si Bontot. Akhirnya majikan bikinin rumah-rumahan deh. Biar Bontot nggak bete lagi. Biar kakak-kakaknya nggak iri, mereka juga dibikinin. Bontot dan kakak-kakaknya iri, lihat majikan punya sandal baru gambar kucing. Bontot pun minta dibuatin. Majikan kumpulin bulu kucing pakai sikat, tapi hasilnya cuma dikit. Dia pun punya ide bikin galon jadi alat pengambilan bulu kucing, biar hasilnya banyak dan gak sakit. Tapi Gogon gak muat karena gendut. Setelah bulu kekumpul, majikan mulai merajut sandalnya. Para kucing gak sabar lihat hasilnya. Gak lupa bikin kepala kucing. Jadi deh sandal kepala kucing buat Bontot. Gimana, lucu nggak? Komen ya. Majikan mau tes seberapa pintar para kucing ini. Ditaruhlah makanan di atas meja kaca. Kakak pertama aman, langsung paham caranya. Kakak kedua, awalnya dia bingung gimana cara makannya, tapi akhirnya paham juga. Sekarang giliran Bontot, dia tampak kebingungan cara makannya. Malah dijilatin dari bawah. Akhirnya majikan paksa Bontot belajar, karena Bontot nggak terlalu pintar. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Majikan mau dengerin lagu, tapi ternyata headsetnya hilang. Lalu majikan perbesar speaker HP-nya dan ditemukan sumber suara dari perut Bontot. Ternyata headsetnya ditelen sama Bontot, guys. Majikan suruh Bontot muntahin headsetnya, tapi si Bontot gak mau. Majikan pun nyamar jadi pelayan wanita cantik. Majikan kasih tisu ke Bontot dan dia mau muntahin dong. Headset majikan pun ketemu deh. Dasar Bontot sama cewek cantik baru mau. Tapi yang ketemu baru satu headset. Majikan bujuk Bontot dengan makanan. Selesai makan, majikan tanyain lagi headset satunya. Bontot muntah lagi buat keluarin headset. Tapi kok ada suara musik dari perut Molly? Ternyata Molly yang makan headset satu lagi. Bontot yang udah terlanjur muntah pun bete. Majikan beliin mainan buat para kucing, tapi mainannya mini banget. Ini gimana cara maininnya? Walaupun mini, ternyata masih bisa dipakai buat garuk-garuk. Habis itu dibeliin makanan. Dan itu pun kecil bingit. Duh, yang bener aja dong majikan. Mana kenyang ini? Bontot pun ngambek dan galau. Biar para kucing nggak ngambek lagi, majikan beliin sendal baru yang lucu. Tapi sandal Bontot gede banget. Emangnya Bontot raksasa? Para kucing tidur di rak yang sempit. Nggak sesuai sama badan mereka yang endut. Alhasil raknya jatuh deh. Kakak-kakaknya Bontot pun sama, tidurnya di rak. Kakak-kakak Bontot bilang mereka pengen punya tempat tidur baru. Jadi majikan buatin dari drum bekas, satu-satu